Seluruh ulama sepakat kunut tidak wajib. Tidak ada ulama bilang kunut wajib. Artinya kalau nggak kunut nggak sah sholatnya. Tidak ada. Kunut ini ada 3. 1 kunut subuh, 2 kunut witir paroh kedua Ramadan, 3 kunut nazilah. Kunut ini kategorinya namanya kalau subuh sunnah ab'ad, kalau taraweh witirnya di paroh kedua sunnah ab'ad, kalau dalam ada bencana musibah wabah penyakit namanya sunnah hayat. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, hal yang paling penting untuk diperhatikan dari sekian banyak ibadah adalah solat. Karena solat adalah paling tingginya ibadah wajib dari sederetan ibadah-ibadah wajib. Begitu juga solat sunnah adalah paling tingginya ibadah sunnah dari sederetan ibadah-ibadah sunnah. Berbicara solat ini ada rukun, ada sunnah, ada rukun solat, ada sunnah solat. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang i'tidal, apa dan bagaimana, serta doa-doa di dalam i'tidal. Cuman dalam i'tidal ini ada beberapa sunat, adab-adab i'tidal, yakni sunat-sunat solat ketika kita i'tidal, yakni bangun dari ruku. Di antaranya adalah membaca doa kunut. Itu sunat. Kunut. Apa itu kunut? Kunut ini secara bahasa maknanya banyak. Namanya disebut kunut itu lafaz mushtarak. Kunut itu kata-kata yang mononim, bukan sinonim. Jadi satu kata memiliki banyak arti di dalam bahasa. Sama seperti kata beruang, itu namanya kata mushtarak. Satu kata multi arti. Beruang bisa berarti hewan yang ada di Ragunan. Beruang bisa berarti banyak uang. Beruang bisa berarti banyak ruang. Jadi yang mana nanti dilihat. Itu namanya kata satu maknanya banyak. Kunut begitu.
Kunut itu dalam bahasa maknanya banyak. Kunut satu di antara maknanya artinya kepatuhan. Kepatuhan, taat. Dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab, Ustaz Sardi bagiannya, wal qanitatu lil qanitina. Wal qanitatu, dan perempuan yang kunut, wal qanitina, laki-laki yang kunut. Itu dalam kitab tafsirnya itu perempuan yang patuh sama Allah, laki-laki yang patuh sama Allah. Pada ayat itu tafsirnya. Artinya kunut maknanya patuh. Satu makna. Kedua, kunut itu maknanya adalah lama berdiri. Berdirinya yang lama. Dengan berdiri lama itu namanya kunut dalam bahasa Arab. Kata Nabi, afdhalus salat salatul kunut. Salat yang paling tinggi adalah salat kunut. Apa maknanya? Salat yang berdirinya lama. Dibanding kita salat 100 rakaat, cepat banget. Baca suratnya Yasin seayat. Ladhalin amin. Bismillah, Yasin, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Gitu doang, cepat. Timbang Yasin seayat doang. Ama orang yang sholatnya cuma 2 rakaat. 2 rakaat, rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Itu tinggian itu. Walaupun 2 rakaat. Ini namanya afdhalus salat salatul kunut. Salat yang paling tinggi adalah salat kunut, yakni salat yang berdirinya lama. Kunut yang kedua artinya berdiri lama. 3, kunut itu artinya doa. Dari bahasa itu yang masuk pada kajian kita yang ketiga, doa. Sehingga kunut itu apa artinya? Doa. Kunut, doa yang dibaca ketika i'tidal salat subuh, dan ketika i'tidal salat witir, dan ketika i'tidal ada musibah yang di dalamnya ada permohonan dan ada puji-pujian. Itu dalam terminologi yang namanya kunut. Jadi kunut itu doa yang kandungannya ada permintaan dan ada puji-pujian. Apa ke bacaannya? Nanti kita belum materi bacaannya apa, belum kebaca. Itu kunut. Nah, kunut ini kategorinya namanya kalau subuh sunnah ab'ad, kalau taraweh witirnya di paro kedua sunnah ab'ad, kalau dalam ada bencana musibah wabah penyakit namanya sunnah hayat. Kunut sunnah hayat kalau karena musibah hukumnya kalau di subuh dan witir paroh kedua Ramadan namanya sunnah
Sunnah ab'ad itu apa ya? Sunnah ab'ad itu kalau di orang namanya kaki. Kalau orang namanya kaki, itulah sunnah ab'ad. Kalau i'tidal namanya rukun salat. Kalau di orang namanya kepala. Kalau kunut nazilah, kalau di orang laki namanya jenggot. Namanya tuh. Biar mudah kita memahami agama. Rukun sholat tuh kayak yang tidal, sujud, namanya kepala. Jadi ada orang gak ada kepalanya, buntung, hidup nggak kira-kira? Hah? Hidup nggak? Enggak. Ada orang sholat nggak pakai sujud, sah nggak? Nah yaitu enggak tuh jawabannya. Itu namanya kepala. Begitu. Ada orang nggak ada kepalanya, hidup nggak? Hidup tuh artinya sah nggak? Begitu pertanyaannya. Jadi ada orang sholat nggak pakai sujud atau yang tidak materi kita, itu sholatnya tidak sah sebab enggak ada kepalanya. Bahasa kitabnya enggak ada rukunnya. Kalau kunut subuh itu ibarat orang namanya kaki. Ada orang di Maharta enggak ada kakinya. Itu masih dipanggil orang enggak? Orang bukan? Enggak ada kakinya. Orang bukan? Orang. Sempurna enggak? Kenapa enggak sempurna? Tidak ada kakinya. Ada orang sholat subuh enggak pakai kunut. Sah enggak sholatnya? Sah enggak? Sempurna enggak? Sempurna enggak? Kenapa enggak? Enggak ada kakinya. Enggak ada sunnah ab'adnya, enggak sempurna. Kalau orang enggak ada kakinya biar sempurna dikasih apa kira-kira? Hah? Dikasih apa? Kaki palsu biar sempurna. Kalau orang sholat subuh enggak pakai kunut, sempurna enggak? Enggak. Biar sempurna dikasih apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu menyempurnakan yang kurang. Yang kurang tuh jadi sempurna. Itu begitu. Jadi terserah kita. Semua ulama sepakat bahwa kunut, ntar diulasnya bunda, iya biar enak, iya ntar diulasnya bunda, catat saja jadi nanti dikomentari gitu. Jangan si anu nih ya, biar rapi kajian. Jadi ilmu tuh kalau dilawan ngobrol putus di hati itu, cahaya tuh, nanti cahaya baru lagi. Jadi tidak netap. Kami aja minta izin yang telepon lama jawabnya. Kadang Bu Ramdhani SMS sore baru jawab. Saya lupa, kayak begini HP saya mati. Kadang di jalanan pulang dari sini lari-larinya Sopik ngejar waktu sampai itu masih mati. Habis dari situ saya lari ke Kebayoran. Jadi pagi sampai sore baru hidup. Saya ndak mau ilmu main-main, itu aja. Saya harus fokus biar adab sama ilmu ini bagus gitu. Kurang lebih begitu. Kembali, seluruh ulama sepakat kunut tidak wajib. Nggak ada ulama bilang kunut wajib. Artinya kalau nggak kunut nggak sah sholatnya. Nggak ada. Nggak ada itu lama.
Nah, kunut ini ada 3. 1 kunut subuh, 2 kunut witir paroh kedua Ramadan, 3 kunut nazilah. Ada 3. Sebetulnya karena kita ngomongin sholat aja nih rukun, jadi yai duluin. Sebetulnya yang sepakat seluruh ulama dari berbagai madhab, baik Hanafi, Maliki maupun Hambali, termasuk madhab Imamunal A'zam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in, kunut paroh kedua Ramadan witir tuh, itu semua sepakat sunat. Nggak ada ulama bilang kalau di witir paroh kedua ini nggak perlu kunut. Nggak ada. Atupun ulama, nggak ada. Yang diperbincangkan adalah kunut pada subuh. Itu diperbincangkan. Ada berselisih ulama. Kunut pada subuh. Kembali kitab kita mengatakan sunnah hukumnya membaca doa kunut pada sholat subuh, yakni pada i'tidal rakaat kedua subuh, dan baca kunutnya sesudah selesai membaca doa-doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Abis ba'du baru doa kunut. Abis ba'du doa kunut. Enggak, saya habis rabbakal hamdu aja, enggak apa-apa, rada dikitan ganjarannya kan begitu, tapi enggak apa-apa, boleh. Karena yang tidak mau sholat sendiri, mau jadi imam, mau jadi makmum, sami Allah liman hamidah, kemarin udah terangin apa begini, kemarin udah, dengan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa bainahuma wa min masyita min syai'in bantu. Itu kunut. Nah, masalah di kunut subuh dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i ini, itu kunut subuh itu sunnah. Sunnahnya abad. Kalau enggak kunut, enggak ada kaki, ibarat orang sholat sah tapi tak sempurna kalau enggak kunut. Jadi terserah kita, enggak usah ribut. Kunut mah yang kita harus kedepankan persatuan. Kunut mah enggak usah ribut. Terserah kita. Kata kita, saya ini ganjarannya udah banyak, saya ini ganjarannya sudah banyak, lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran, nggak usah kunut, begitu aja. Saya ini kurang ganjarannya, insaf aja baru kemarin kayaknya butuh sama ganjaran, dah kalau subuh kunut, begitu aja, enggak usah. Masalahnya orang kebutuhannya berbeda. Ada orang, saya emang enggak butuh ganjaran banyak, enggak apa-apa, jangan gitu aja. Yang penting ribut mah jangan. Ada orang kunut, ya bagus, mungkin dia lagi butuh ganjaran. Ada orang, kok kagak pakai kunut ya, udah banyak ganjarannya, gitu aja. Jadi kagak ribut. Tuh muslim tuh begitu. Dari mana dalilnya kunut subuh ini begitu?
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, Imam Al-Hakim juga meriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihainnya. Begitu juga Imam Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutni. Demikian pula Imam Baihaqi, baik di dalam Sunanus Shaghir maupun di dalam As-Sunanul Kabirnya, dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an, 10 tahun ikut Rasulullah sejak Nabi ada di Madinah sampai Nabi meninggal dunia. 10 tahun Nabi ada di Madinah, 10 tahun. Dan sejak Nabi injak Madinah, Anas selalu ikut Nabi. Kata Anas, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak henti-hentinya, yakni selalu kalau subuh, sholat subuh pakai kunut sampai meninggal dunia. Yang ngomong sahabat Nabi, teman kita bid'ah. Iya bid'ah, jangan marah, kan yang ngomong sahabat. Ikut Nabi 10 tahun, dia ikut Nabi enggak juga. Dia bilang bid'ah, jangan marah. Kalau bid'ah, loh sembarangan bid'ah, jangan. Kalau bilang bid'ah, iya bid'ah, ente adapun kunut hukumnya iya bukan. Jadi enggak usah susah, enggak usah tengkar. Bukan akhlak Islam untuk tengkar. Itu begitu. Kunut kalau subuh cuman ada memang nih subuh nih yang terkesan kunut subuh itu enggak ada. Banyak nih dalilnya, banyak banget. Abu Hurairah, dah banyak sahabat-sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya punya. Cuman ada namanya Abi Malik, Tariq Al-Asya'i. Al-Asya'i nanya sama abaknya. Jadi Tariq bin Malik Al-Asya'i, dia nanya sama abaknya. Dia bilang, ya abati, sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali fi hahuna fi Kufah khamsa sanawatin ahum yaqnutuna fil fajri qala ay bunayya muhdas. Hadisnya sahih. Sahih. Sebagaimana hadis yang Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Baihaqi, Daraqutni, kata Imam Baihaqi sahih hadis. Hadis ini Malik ini ada di dalam Sunanut Tirmidzi. Imam Tirmidzi riwayatkan. Ibnu Majah juga di dalam Sunan Ibnu Majah riwayatkan. Dan banyak. An-Nasai di dalam Sunan An-Nasai. Bahkan An-Nasai ini menarik. Ada ulama di Mekah, Syekh Ali Adam. Kitab saya belum nyampe, An-Nasai. Saya minta sama anak Mesir. Beberapa santri kita ada di Mesir.
tolong beliin kitab Syarah Nasai. Kemudian kita belum nyampe, yang ngarang wafat, yang ngarang ulamanya 2 minggu berarti sekarang 2 minggu. Syekh Ali Adam adanya di Mekah. Nyarahi Nasai namanya Zakhiratul Uqba, 50 jilid segede Quran tuh. 50 6 jutaan lah kitab itu. Di Nasai ada, beliau tulisin panjang itu. Sayang banget kitab belum saya bedai gitu. Kitabnya belum nyampe sampai sekarang. Moga empal-empul masih di laut ini. Begitu juga Imam Ahmad ada dalam musnadnya. Kata Al-Asja'i, wahai Abah, sama bapaknya, qad sallaita khalfa Rasulullah, Abah kan pernah jadi makmumnya Nabi. Abahnya juga pernah jadi makmumnya Abu Bakar, pernah jadi makmumnya Umar, pernah jadi makmumnya Utsman, pernah jadi makmumnya Ali. Di sini bah, di Kufah, kan Imam Ali pusat istana negaranya di Kufah, Abu Bakar di Madinah, Umar Madinah, Imam Ali di Kufah. Kan jalan-jalan sampai Turki Utsmani kan begitu. Si anak nanya, 5 tahun Abah ikut Imam Ali di Kufah. Ahum yaqnutuna fil fajri, apakah mereka kalau sholat subuh pakai kunut? Saudara sekalian, dengarkan jawaban abahnya. Ai bunayya muhdas, duhai anakku bid'ah. Begitu, duhai anakku bid'ah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Nasai. Tadi saya dongeng itu kitabnya, penjabarannya Bang Nasai ini. Yang hebat ini kiai belakangan ini lumayan juga itu, Syekh Ali Adam, ulama Afrika. Ibnu Majah dalam sunannya, Tirmidzi di dalam sunannya, Imam Ahmad dalam sunannya, hadis sahih. Ini satu hadis nyelip tentang qunut subuh. Duhai anakku bid'ah. Kan bapaknya panjang juga umurnya ya, ngikut Nabi, ngikut Abu Bakar, ngikut Umar, ngikut Utsman, ngikut Ali. Kan panjang itu, punya umur bapaknya, sampai pernah jadi makmum semuanya. Bagaimana ulama-ulama itu menyoroti hadis ini daripada kibarus syafi'iyah, daripada intelektual daripada ulama Syafi'i. Jadi setelah hadis itu banyak yang menerangkan tentang kunut subuh itu diajarkan oleh Nabi dan hendak tinggal sampai wafat, muncul ada omongan bid'ah. Ini bagaimana? Jadi ulama tuh hendak gegabah, tuh hebatnya ulama. Hadisnya dicek sahih, tapi nyelip. Orang banyak, puluhan, 10 bilang hujan di Bogor, yang 9 ada 1 bilang kagak hujan. Begitu, 1 bilang kagak hujan di Bogor, 9 hujan.
Kira-kira saudara benerin yang mana? Hah? Benerin yang mana? Ya, kenapa yang 9? Lebih banyak. Satu ini teman saudara, sama, tidak pernah bohong seumur-umurnya. Sebagaimana yang 9 juga teman saudara, nggak pernah bohong seumur-umurnya. Kira-kira benerin yang mana? 9. Kenapa? Banyakan. Kalau ulama nggak begitu. Begitu ulama. Kalau kita mau benerin yang 9, berarti yang satu ini bohong. Dibilang Bogor hujan. Bohong. Orang kita tahu dia nggak pernah bohong dari kecil. Kan syarat hadis sahih tuh begitu. Kata Imam Baiquni di dalam Manzumah Baiquniyahnya, awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam ya'ud wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dabitun an naqlihi mu'tamadun yarwihi adlun dabitun fi mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Kriteria hadis itu sahih bila memenuhi 5 kriteria. Ittisal fis sanad, adamus syudud, adamul illah, adil, dan dabtut tam. Tapi saya bukan pada paparan ilmu hadis, jadi saya tidak mau paparkan ini, panjang saya. Hadis ini sahih. Bagaimana? Kalau kita benerin yang 9 berarti dia bohong. Ulama itu tidak begitu. Ditanya, kapan ente bilang hujan? Hei temen yang 9, bilang enggak hujan kapan? Bilang enggak hujan sore maghrib. Ente bilang hujan kapan? Jam 12 malam. Jam 12 mana? Itu ulama. Jadi ulama tuh bijak, tanya dengan detil. Jadi muanya bener nggak? Hah? Iya. Emang apa? Hah? Oh, waktunya beda-beda. Tuh ulama tuh begitu sama orang. Bagaimana ulama menyorot hadis Al-Asja'i yang nanya sama dia punya abah, anta qad sallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ahum yaqnutuna fil fajr. Abah ini jadi makmum Nabi, udah pernah sholat di belakang Nabi, maknanya jadi makmum Abu Bakar, jadi makmum Umar, Utsman, Ali. Di Ali dia dongeng. Dalam riwayatnya tuh, di sini di Kufah Ali tuh, ada keterangan tambahan. Waktu di Kufah ngikut Imam Alinya begitu. Apakah mereka pada kunut kalau subuh? Abahnya langsung bilang, duhai anakku bid'ah. Para ulama enggak gampang. Ini hadis palsu, enggak begitu enggak. Ulama sahih hadisnya. Jadi bagaimana? Maka ulama dicek kenapa bapaknya ngomong bid'ah. Bapaknya Al-Asja'i, Tariq Al-Asja'i, ternyata dicek-cek
yang bid'ah bukan kunutnya, tapi nanya-nanyanya. Yang bid'ah nanya-nanyanya. Ada orang waktu ada terjadi demo, presiden kemana? Dijawab, ada di istana. Dia jawab begitu. Orang jawab, itu enggak disalahin. Jawab begitu, enggak disalahin. Sebagaimana enggak disalahin juga waktu terjadi demo, presiden di mana? Nengokin bebek. Umpama itu enggak salah. Enggak salah. Kan bebek. Jangan dicatat, jangan. Jadi begini saudara, bapaknya anak nanya, kunut Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ditanya oleh anaknya, si bapaknya jawab, kata bapaknya nih, kalau pakai cara kita nih orang Ciledug, orang Pondok Aren, cara kita, astagfirullah. Udah yang kayak begitu masih ditanya-tanya juga. Udah tahu Nabi kunut, Abu Bakar kunut, Umar kunut, Utsman kunut, Ali kunut, masih nanya juga. Kata bapaknya, akhirnya bapaknya jawabnya apa? Bid'ah. Nanya mulu, ngerjain kagak. Oke. Maka kata bapaknya, bid'ah. Yang bid'ah apanya? Nanyanya. Jadi bertentangan gak dengan hadis yang banyak? Enggak. Jadi namanya dikompromikan. Namanya di dalam Jam'ul Jawami, Al-Imam As-Subki tuliskan terkait dengan usul fiqih dan qaid Syafi'i ini, idza ta'aradun nassani fa in amkanal jam'u jumi'a li'annal jam'a aula min ilgha'i ahadihima. Bila ada dua keterangan agama, apa Quran, apa hadis, nampaknya kontradiktif, yang atu ke kiri, yang atu ke kanan, enggak kompak, enggak satu, maka solusi pertama kompromikan. Anda usah pakai disalahin, pakai aja dua-duanya. Yang 9 bilang enggak hujan, maghrib. Yang atu bilang hujan jam 12 malam. Kenapa? Karena memakai dua-duanya lebih bagus daripada mematahkan yang satu, memenangkan yang satunya. Begitu. Ada juga ulama yang punya alasan, ini kan bapaknya Al-Asja'i ini bilang kagak ada. Ada juga yang kayak begitu cara jawabnya. Yang lain bilang ada. Masa 9 sama 1 menang 1? Begitu. 9 sama 1 menang 1, kan nggak mungkin. Begitu. Ada juga yang kayak begitu. Begitu. Itu kunut. Tapi saya mau, walaupun dalam madhab kita Imam Syafi'i ini sunat, saya tertarik dengan kalimat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'adnya. Beliau bilang,
mengikuti gurunya Ibnu Taimiyah juga dalam Fatawi Ibnu Taimiyah, ini madzhab Hambali nih, orang-orang Hambali. Ya wis, kunut itu doa. Orang yang enggak demen kunut aja nih, enggak demen kunut nih, tapi bijak. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, ada kitab Fi Hadi Khairil Ibad, lumayan itu, hampir 6-7 jilidan itu ya, gede itu. Bagus, ulama-ulama Hambali ini. Kata beliau, kunut itu doa. Orang doa bagus, tapi nggak kunut nggak apa-apa. Kata beliau tuh bijak. Nggak usah ribut, jangan ribut mulu perang. Apalagi sekarang udah mulai maulid, ntar perang dalil lagi. Maulid di tengah-tengah pandemi, hukumnya apa? Ntar muncul begitu lagi. Repot, rame di grup. Hah? Nggak usah, beda. Lagi zaman begini nih, nggak usah. Ada yang satunya, justru zaman begini kudu doa, baca sholawat biar diangkat. Ya benar juga. Yang satunya, nggak usah. Zaman begini, ini bakal mengundang klaster baru. Nggak usah. Iya baik, tapi bagaimana besok minggu main sepeda? Jadi minggu mah, ini bagaimana? Nggak klaster baru ini? Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Takut ada doang. Begitu. Ini nyengir nih apa ini nyengir nih? Ada. Oh ada. Takut nggak ada doang. Itu begitu, saudara. Qunut menjadi sunat kunut. Pada witir paroh kedua Ramadan, lebih-lebih itu mas sepakat. Yang berselisih dalam Syafi'i dan Maliki ini, apakah kunutnya sebelum ruku atau sesudah ruku, begitu. Dalam mazhab Syafi'i sesudah ruku tuh bunyinya begitu. Karena hadis Abu Hurairah sesudah ruku, yakni ketika i'tidal. Imam Malik mah sebelum ruku, tapi kunut, tapi sebelum ruku. Biasanya di Arab tuh begitu tuh. Jadi kunutnya sebelum ruku lama dulu, begitu. Ada begitu tuh kayak begitu. Kalau di Ramadan, sepakat ijma ulama itu kunut sunnah, yakni paroh kedua tuh. Kalau paroh pertama enggak ada, makruh kunut. Pokoknya witir enggak ada kunut. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai Sa'ban, itu enggak ada. Ramadan ada paroh pertama, ada paroh kedua. Paroh pertama enggak ada juga. Paroh kedua baru ada kunut, begitu. Di witir. Ini sepakat. Kedua kunut subuh. Itu berselisih ulama terkait kunut subuh. Kalau Ramadan kata Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar khalifah yang luar biasa, yang Nabi puji, laukana ba'di nabiyan lakana Umar. Kalau ada nabi sesudahku, andai ada nabi, Umar layak jadi nabi. Saking apanya? Saking luar biasanya dalam memegang teguh ajaran agama. Umar nabi. Kata Nabi, kalau ada nabi, cuman abis aku enggak ada nabi, enggak ada nabi. Makanya yang di Indonesia tuh pintar diputer-puter. Penutup nabi. Dulu Ahmad Musaddiq ada ngaku nabi. Ngaku nabi. Dia enggak, saya bukan nabi, rasul. Yang ditutup nabi. Kalau rasul
Dia kagak paham. Nabi aja ditutup, apalagi ada aja. Masih rada mending, ada yang lebih parah. Ngaku jadi Jibril. Itu parah banget. Ampun banget. Ngaku jadi Jibril. Aduh. Tapi itu masih mending juga. Yang parahnya komentarnya. Waktu ditangkap ini yang ngaku Nabi Muhammad, dibawa ke penjara, yang ngaku ini Jibril masuk penjara. Ditanya, Jibril, Muhammad, kamu pernah ketemu Jibril enggak? Enggak ketemu. Bagaimana? Jibril enggak pernah ketemu sama Muhammad. Waktu di penjara. Coba itu. Kayak begitu. Lihat Eden ditanya Musadik, ente kenal Jibril sama Muhammad? Enggak. Lo bagaimana? Nabi Muhammad gak ketemu Jibril. Ini tambang ngaco nih. Ajaran terakhir. Kata Sayyidina Umar, minas sunnati an yaknuta fin nisfil akhir min Ramadan. Di antara ajaran Rasulullah, kalau Ramadan witir paroh kedua kunut. Semuanya ulama ndak bisa bantah. Semuanya kunut. Ketiga ada namanya kunut nazilah. Nazilah itu musibah. Ketiga ada kunut nazilah. Kunut musibah. Dari mana nih dalilnya? Iya, dari hadis sahih juga. Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Baihaqi, Daraqutni dalam Daraqutni, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Hakim dalam Mustadraknya, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu syahran yad'u ala ri'lin wa usayya wa dhukwan summa tarakah. Rasulullah itu pernah kunut sebulan, nyumpain beberapa kabilah Arab. Nyumpain tuh doain jelek ya. Nyumpain kabilah Arab. 3 Dhukwan, kabilah Usayyah, kabilah Ri'il. Kenapa? Waktu perang Ma'unah yang diincer ulama, di mana ulama-ulama itu langsung aja kriminalisasi. Itu Ri'il namanya. Ri'il. Yang benar-benar tangkap. Lebih sadis daripada koruptor. Ri'il nih, Ri'il. Begitu. Koruptor biasa. Tapi kalau ulama luar biasa diperlakukannya. Sampai khususnya para penghafal Quran, bukan sekedar dituduh dia radikal, dibunuhin. Ini Ri'il kerjaannya kayak begini nih. Ri'il kabilahnya, yang model begini nih. Apaan? Jangan ditafsiri, jangan. Itu begitu, mati para penghafal Quran. Nabi nangis banget, nangis banget. Ya Allah, yang dibunuhi pinter banget milih. Yang hafal-hafal Quran semuanya pada dimatiin. Quran kan belum dibukuin waktu itu, belum jadi mushaf, masih di dada-dada. Nangis Nabi sebulan. Nabi, Allah mal'an ri'lan wa dhukwan wa usayya, ya Allah laknat itu orang.
Jauhkan dari rahmatmu tuh kabilah tuh yang luar biasa, yang dipilih ulama-ulama aja gitu. Nabi sebulan, kata Anas, sumataroka. Ada juga orang yang bilang kunut subuh sih nggak bid'ah, enggak. Cuman Nabi itu kunut sebulan doang. Nabi itu kunut sebulan. Habis itu ditinggal. Dia nggak paham tuh. Yang sebulan tuh kunut apa namanya, begitu. Dia nggak paham. Jadi baca hadis separuh. Wong lanjutannya nih, kata Anasnya habis ngomong ini, Nabi kunut sebulan. Nyumpain beberapa kabilah Arab lantaran membunuh ulama dan ngincernya ulama yang hafal Quran. Kiai mulu yang ninjar. Maka Nabi kunut sebulan, sumatarokah, kemudian meninggalkan. Ada yang bilang ninggalin kunut, ini namanya ngarang-ngarang. Separuh. Ini masih terus Anasnya. Wa ammas subhu, adapun kalau kunut subuh mah, kata Anas, mazala Rasulullah yaknutu hatta faraqad dunya, itu mah terus sampai Nabi meninggal dunia. Lagi yang sebulan ini kunut apa? Ulama baca ini namanya kunut nazilah. Kalau kunut nazilah mah temporer, selagi ada musibah yang datang menimpa kaum walaupun satu orang, tapi kalau satu orang ini berpengaruh, manfaatnya banyak. Kunut nazilah seperti satu orang ulama lalu kemudian ditahan oleh pemerintah yang zalim, satu doang, tapi manfaatnya besar kehadirannya, maka ini sunat kunut nazilah. Atau satu pahlawan tentara besar, ahli strategi, ditangkap. Emang begitu caranya yang dijegal yang pinter-pinter. Ini kunut nazilah. Begitu juga ada ketakutan, ada wabah kayak semacam corona nih. Corona, wabah yang rada tidak ngerti. Maka masyarakatnya disebut sekarang nih kehidupannya new tuh kalau kata orang tanah kusir baru, arti new tuh baru, normal tuh waras. Jadi baru, iya.